Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Dimas BB11. Oke, di video konten kali ini saya ingin merekap alur cerita film Zombie Pura. Film ini rilis pada tahun 2018 dan film ini berasal dari negara Singapura. Film ini mengisahkan tentang seorang prajurit pemalas yang harus menggunakan kemampuan militernya dan bekerja sama dengan musuh bebuyutannya agar selamat dari kejaran zombie yang ganas. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Dan langsung aja kita lanjut videonya. Di awal film kita diperlihatkan di hutan, yang dimana pada saat itu ada seorang tentara yang lagi BAB. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba datang zombie yang menyerangnya dan menggigitnya. Dan film pun baru dimulai. Di sebuah markas tentara yang terisolasi dari dunia perkotaan, terdapat banyak tentara di sana. Pada saat itu, tentara-tentara di sana sedang melakukan upacara bendera. Namun, beberapa tentara di sana melakukannya dengan kurang semangat. Lalu terdapat dua tentara yang dimana tentara yang satunya sedang bermain game di ponselnya. Tentara tersebut bernama Kayu. Kayu adalah seorang tentara yang bisa dibilang tentara yang paling malas dari tentara lainnya. Lalu tentara yang ada di sebelahnya bernama Tazan. Lalu tiba-tiba datang komandan yang menegur Kayu. Komandan tersebut biasa dipanggil dengan sebutan Sersan Lee atau Lee saja. Dan pada akhirnya Kayu dihukum dan ponsel Kayu disita. Saat Kayu dihukum, tiba-tiba datang ayah dari Sersan Lee. Saat itu ayah dari Sersan Lee memarahi Sersan Lee agar Sersan Lee mengerjakan tugasnya lebih baik lagi. Dan pada saat itu Kayu dan Tazan memanfaatkan itu untuk kabur dari Sersan Lee. Kemudian Kayu dan Tazan pergi ke pusat medis. Mereka berencana untuk berpura-pura sakit agar mendapatkan surat izin sakit agar bisa pulang ke rumah. Lalu Kayu dan Tazan menghampiri dua tentara yang sedang duduk. Dan ternyata salah satu tentara itu adalah teman dari Kayu. Dia bernama Chua. Pada saat itu Kayu dan Tazan bilang bahwa mereka sedang tidak enak badan. Lalu mereka meminta surat izin agar mereka dapat pulang, namun mereka harus mengantri. Lalu tiba-tiba datang wanita yang sedikit tua sambil membawa beberapa barang. Wanita tersebut bernama Susi. Dia adalah penjaga kantin di tempat itu, sekaligus dia juga tetangga dari Kayu. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang pada saat itu dia sedang mengoleskan lusin obat anti nyamuk ke tubuhnya. Wanita tersebut bernama Xiaoling. Dia adalah anak dari Susi. Lalu saat itu Kayu meminjam lusin obat anti nyamuk milik Xiaoling dan berencana mengoleskan ke matanya agar matanya merah dan agar tidak mengantri lama. Saat itu tiba-tiba datang Sersan Lee yang menegur mereka berdua. Singkatnya, Sersan Lee membawa Kayu ke pusat medis karena Kayu mengalami iritasi pada matanya. Alhasil, disinilah akhirnya Kayu akan mendapatkan surat izin untuk bisa pulang ke rumah. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi di ruangan itu, di mana ada seseorang tentara yang dibawa ke pusat medis dalam keadaan terluka. Jadi dia adalah tentara di awal film tadi yang sempat diserang oleh zombie saat ia lagi BAB. Kemudian dokter Yap memeriksanya namun ia merasa bahwa tentara itu masih hidup. Alhasil dokter Yap memerintahkan salah satu dari mereka untuk memberikan napas buatan kepada tentara itu. Dia pun memberikan napas buatan. Dan tiba-tiba bibirnya digigit oleh tentara itu karena ternyata ia telah menjadi zombie. Ya, tentunya dia telah digigit zombie yang ada di awal film tadi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa film zombie pada umumnya sumber penularan virus zombie itu melalui gigitan.
Akhirnya kekacauan terjadi di mana-mana. Beberapa orang telah menjadi zombie. Dan saat salah satu zombie itu mendekati kayu, ia malah tidak menggigit kayu, tapi malah menyerang Tarzan yang ada di sampingnya. Kayu? Kayu? Sementara Xiaoling harus disembunyikan oleh Sersan Li di dalam sebuah lemari untuk menghindari serangan zombie. Jadi di sini Xiaoling sempat terluka di lengannya gara-gara terkena benda tajam. Setelah itu Sersan Li dan Kayu menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam suatu ruangan dan mengusirnya dari dalam. Namun ternyata di dalam ruangan itu ada salah satu tentara yang telah menjadi zombie. Tapi dengan perjuangan akhirnya Sersan Li berhasil mengikat zombie itu dan menutup kepalanya dengan tempat sampah. Jadi di sini mereka ingin meminta bantuan, namun HP mereka tertinggal di kantin. Lalu mereka berdua pun mempunyai rencana keluar dari ruangan itu untuk mengambil HP-nya di kantin. Dan sebelumnya mereka akan menyelamatkan Xiaoling terlebih dahulu yang ada di dalam lemari. Lalu mereka mengalihkan zombie-zombie itu dengan menggunakan senter yang ia taruh di mulut zombie yang sempat mereka ikat tadi. Mereka pun menyelamatkan Xiaoling, lalu mereka bertiga keluar dari ruangan itu. Namun ternyata seluruh tempat itu telah dipenuhi oleh zombie, dan tentunya yang menjadi zombie adalah para tentara. Ya, karena ini adalah markas tentara. Lalu mereka menuju ke suatu mobil untuk berlindung, sambil mencari cara untuk bisa menuju ke ruangan kantin. Lalu mereka memiliki rencana dengan membunyikan klakson mobil untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu mereka pun keluar dari mobil lalu pergi menuju kantin. Namun para zombie itu melihat mereka, kemudian mengejar mereka bertiga. Tapi singkatnya mereka bisa lolos dan sampai ke kantin. Dan ternyata di sini yang masih selamat ada ibunya Xiaoling, Dr. Yap, Chua, dan seorang tentara lain. Tentara lain itu kita sebut dengan Rojek saja ya. Namun di saat Rojek ingin menutup pintu kantin, dia sempat digigit oleh zombie. Alhasil dia akan ditembak oleh Chua, karena Chua takut kalau dia akan berubah menjadi zombie. Tapi Xiaoling mencegahnya. Tapi di sini Chua juga ternyata akan menembak Xiaoling karena dia melihat luka di tangannya. Dan dia menyangka bahwa itu adalah gigitan dari zombie. Padahal itu adalah luka yang terkena benda tajam di awal film tadi. Di sini akhirnya Dr. Yap mempunyai ide agar tidak membunuh mereka. Jadi mereka akan mengurung Xiaoling bersama dengan Rojek, sedangkan Sersan Li bersama dengan Susi atau ibunya Xiaoling. Yang tidak dikurung hanyalah Kayu, karena Kayu adalah sahabat dari Chua. Namun di sini ternyata Kayu berpihak dengan Li dan kawan-kawan, di mana dia menyandra Dr. Yap agar memberikan kunci tempat teman-temannya dikurung. Alhasil Chua memberikan kunci itu, tetapi sebelum ia pergi, dia membuka pintu kantin ini. Akhirnya Kayu dengan sigap mengambil kunci itu dan dia pun masuk bergabung dengan teman-temannya. Dan di sini juga tentara yang dikurung bersama Xiaoling telah berubah menjadi zombie. Namun anehnya ia tidak menggigit Xiaoling sama sekali. Kalau ingin tahu jawabannya, pastikan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Tak lama kemudian zombie-zombie itu tiba-tiba berhenti menyerang mereka. Karena zombie-zombie itu mendengarkan suara lagu Mars dari tentara yang tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata di film zombie ini, zombie-zombinya itu masih memiliki sebagian ingatan. Jadi apa yang dilakukan sewaktu masih manusia, dia juga masih lakukan saat sudah menjadi zombie.
Ya, salah satunya diam di saat mendengarkan lagu march dari tentara. Alhasil mereka pun memanfaatkan keadaan ini dengan akan menuju ke ruangan kontrol untuk meminta bantuan karena HP yang mereka tuju di kantin tadi telah hilang. Namun saat di luar mereka melihat mobil dari Dr. Yap dan Chua yang telah menabrak. Namun di sini yang ada hanya Dr. Yap saja. Ternyata Chua telah kabur. Lalu sesaat kemudian lagu march itu berhenti. Pada saat itu Kayu melihat Tarzan yang telah berubah menjadi zombie. Kayu pun merasa terpukul dan merasa bersedih. Ya, karena Tarzan adalah sahabat dari Kayu. Lalu sesaat kemudian lagu march itu berhenti. Alhasil semua zombie-zombie itu kembali bergerak. Lalu di sini Ibu Xiaoling menjadi korban dengan digigit oleh salah satu zombie. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan diri. Dan tak lama kemudian Ibu Xiaoling berubah menjadi zombie. Alhasil Kayu pun harus menembak sampai mati. Di sini terlihat Xiaoling yang sangat sedih. Lalu mereka pun mulai frustasi. Tapi tiba-tiba Kayu berpikir mengapa zombie-zombie itu tidak menggigitnya dan juga tidak menggigit Xiaoling. Dan akhirnya Kayu mengingat sesuatu. Jadi ternyata zombie-zombie itu tidak menggigit mereka berdua karena zombie-zombie itu tidak suka dengan bau lusin obat anti nyamuk. Sempat kita ketahui bahwa Xiaoling dan Kayu sempat menggunakan lusin obat anti nyamuk di awal film tadi. Akhirnya Xiaoling memutuskan untuk terlebih dahulu ke ruang kontrol untuk membunyikan lagu march. Karena seperti yang kita tahu bahwa Xiaoling tidak bisa digigit oleh zombie-zombie itu. Lalu saat lagu itu bunyi, otomatis zombie-zombie itu akan diam. Dan inilah waktu bagi Kayu dan Sersan Lee untuk menuju ke ruangan kontrol. Singkat cerita, akhirnya Xiaoling sampai dan membunyikan lagu march itu. Dan di sini Kayu dan Lee menuju ke ruangan itu. Tapi tiba-tiba lagu itu berhenti karena ternyata di ruangan itu ada Chua yang menghalangi Xiaoling. Alhasil Kayu dan Lee mendapatkan masalah yaitu zombie-zombie itu menyerang mereka. Tapi di sini dengan perjuangan mereka melawan zombie-zombie itu, lalu memanjat tiang bendera dan kemudian menuju ke ruangan kontrol dengan lewat atap. Oke, di sini gua mau jelasin. Jadi mereka menuju ke atap gedung karena ternyata tadi sempat ada yang menghubungi mereka dengan telepon radio bahwa akan ada helikopter yang akan datang mengevakuasi yang selamat di atas gedung. Dan Chua mengetahuinya. Lalu Kayu dan Lee mengejarnya dan di sini Chua ditarik oleh segerombolan zombie dari balik pagar. Alhasil Sersan Lee akan menyelamatkan, tapi dia malah ditembak oleh Chua. Alhasil Lee pun terjatuh. Melihat itu Kayu pun marah lalu mendekati Chua dan akan menghajarnya. Tapi ia malah menemukan sebuah lusin anti nyamuk di saku baju Chua. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah lusin milik Xiaoling yang digunakan oleh Kayu, namun diambil oleh Chua di pusat medis tadi. Namun ternyata Sersan Lee masih hidup karena peluru yang ditembak ke arahnya mengenai kalungnya yang ia kenakan. Kemudian terjadilah baku hantam antara Kayu dan Chua. Namun di saat Kayu kewalahan, tiba-tiba Sersan Lee menendang Chua hingga Chua tidak dapat bangkit kembali. Lalu setelah itu Xiaoling membuka gerbang itu. Namun sebelum itu Kayu dan Sersan Lee sudah mengoleskan lusin obat anti nyamuk ke tubuh mereka. Alhasil zombie-zombie itu tidak menyerang Kayu, Lee, dan Xiaoling, melainkan menyerang Chua. Dan akhirnya Chua pun harus menjadi korban. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat dari kejaran zombie berkat lusin obat anti nyamuk itu.
Dan tak lama kemudian helikopter bantuan pun datang dan mereka bertiga pun akhirnya selamat. Kemudian di akhir film diperlihatkan Kayu dan Sersan Lee, ayah Sersan Lee kembali ke tempat itu dengan misi menghabisi para tentara yang telah berubah menjadi zombie. Dan film pun tamat. 你係好死了！ Alur cerita film dari Zombie Pura yang menurut gua filmnya bagus dan rekomen untuk kalian tonton. Dari film ini banyak sekali pelajaran, dari tolong menolong, pantang menyerah, dan saling membantu. Oke, mungkin cukup sekian di konten video kali ini. Tungguin video konten selanjutnya, gua bakalan rekap alur cerita film apa, pokoknya tungguin aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.